Halo, Halo, Assalamualaikum. iya, waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik nih dengan siapa ya? Mana aja lu? Ada gua. Udah lama gak ketemu ya. Ya, iya, semenjak COVID-19 ini ya kita udah jarang-jarang ketemu, jarang-jarang sharing lagi ya. Iya. Nah, kebetulan nih ngomongin sharing. Gua lagi pin sharing nih, cuman kan kita ke jarak waktu sama tempat ya. Jadi, ya mau gak mau lewat media calling kali ya. Oh, ya, lo lagi bikin podcast ya? Enggak sih, lebih ke paling ya pengen tahu perspektif orang sih. Kan orang pasti punya perspektif masing-masing kan. Iya, benar-benar. Nah gue selama ini lihat lu kayak orangnya kan selalu ceria, selalu heboh, gitu-gitu. Pokoknya yang heboh-heboh gitulah. Tapi lo nggak tahu kan di belakangnya gue Nah, gimana? itu gue pengen tahu nih dari seorang. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu dong. Oh iya, ini pakai perkenalan juga. Oke Lo lah. kan udah kenal gue. Ya kan buat yang dengerin lah. Oke oke. Jadi sebelumnya kenalin buat ini buat acara apa sih? Ya adalah pokoknya ada tugas negara. Oke. Buat yang dengerin apa sih namanya sharing kita, sharingnya gue nggak apa-apa ya gue ya. Gue Gue aja. sama Yasin. Sebelumnya kenalin, gue temennya Yasin udah lama banget. Kita Lah, teman kuliah sih sebenarnya. iya awal kuliah ya. Iya, jadi kita temenan kuliah tuh udah hampir 3 tahun. Nama 4 tahun gue nama kali, hampir dia. 4 tahun. Iya hampir almost 4 tahun ya. Jadi kita tuh teman kuliah, cuman kuliah kita tuh memang sambil kerja. Jadi di situ kayak apa ya? Ya kita temenan paling cuman buat sharing kayak gitu aja ya. Kalau ketemu malam kayak buat Malam paling nongkrongan Sabtu gitu. juga ya, malam Minggu. Ya, Iya Sabtu, apalagi malam Minggu udah wajib banget ya. wajib banget. Iya, ya udah tahu kan pasti ya kalau kita kuliah di mana. Sebutin juga gak sih? Nggak usah lah. Ya udah perkenalan lah. Harus gitu promo. Nggak usah, nggak Iya, usah. nama gue Neno Widya. Jadi gue masih mahasiswa semester 7, hampir mendekati semester akhir ya, doain. Wah, Dan gue masih congrats. ya masih bekerja. Dan kebetulan kemarin pas Januari itu awal gue kerja di Bank BUMN di BNI. Wah, anak Jadi anak mungkin BUMN nih. baru Gimana? baru baru Hmm. lahir ya, Oh baru ya, lahir, nggak apa-apa lah. baru akan iya. Pengawalan ini mah. Tapi ya pengawalan tapi sempet terjeda ya karena ada COVID-19 ini. Oh Jadi iya, kayak WFH ya. iya kayak WFH, jadi kayak ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah, yang menurut gue pribadi itu sebenarnya lebih enak kerja kayak by apa sih namanya, langsung aja, Langsung karena kan gue garda terdepan gitu ya untuk anjay. kerjaan. Jadi biar gue yang kerja, kalian di rumah aja Ih, so gitu sweet kan. banget. Iya, jadi kalau untuk garda terdepan sih menurut gue lebih ke ya mending kerja di ya secara langsung ya, Iya karena sih emang. di Kita rumah bisa juga interaksi kan sama bingung orang-orang. ya Iya, mau makanya. kerja gimana, nelponin nasabah terus. Kadang Nggak kayak apa-apa lah nggak, kalau di aduh udah kayak backup. marketing banget nih gue gitu kan. Nggak apa-apa lah. Sambil ilmu-ilmu baru lah. Ya iya sih emang kadang sebenarnya kayak ilmu tuh selalu muncul saat kita kayak gabut-gabut ya, bener Nah, gak pas sih? kita lagi bingung mau ngapain, itu kayak Iya sebenarnya secara kayak spontan tuh kayak kreasi, iya. iya langsung pada Gue harus muncul-muncul gitu kan. iya gue harus ngapain ya tuh, gue udah bete banget sih begini mulu. Tapi alhamdulillahnya sih kalau gue pribadi kayak selama WFH ini sih sebenarnya kayak
selang-seling gitu kayak 2 hari kerja 2 hari Oh WFH kayak gitu. gitu, jadi nggak terlalu bosen Oh. banget sih Oh ya sebenarnya karena di di rumah. bank kan ya, di bank kan pasti Masih ya karena pelayanan sih jadi kayak karena kita susah kan juga. gue bilang garda terdepan Nah itu gitu. udah gak ada liburnya bro. Itu juga Dia harus beruntung tetap kan ada melayani wifi-nya. ya. Kecuali kalau yang back office itu benar-benar kayak dia udah WFH tuh kayak full dari awal sih gitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting tetap stay safe ya. Iya pastilah itu mah. Nah Doain deh ngomong-ngomong nih semoga kembali ke cepat. amin. Semoga Oh ya cepat pulih cepat lagi ya. berlalu ya. Ya kenapa Nah kita kembali ke terlalu banyak intronya ya ini. intronya kepanjangan ya dari buat perkenalannya sampai lama Ya ya banget. Nggak begitulah apa-apa. gue emang Nggak nggak apa-apa. pernah mau Nah itu yang pendek-pendek gue kalau lihat intro kan ya. seorang Neno Widya kan orangnya selalu heboh, selalu banyak cerita segala macam. Nah gue pengen tahu nih sama si Neno gimana sih pendapat Neno tentang kayak introvert, extrovert, sama ambivert tuh kayak gimana sih makna buat Neno? Om, ini tentang ini ya introvert, extrovert Extrovert. sama ambivert ya tadi. Karena gue tuh selalu ngeliat Kalau lu tuh kayaknya tuh heboh banget, banyak cerita, selalu selalu happy gitu loh. Jadi gue kayak ini orang kayaknya keren juga nih maksudnya kayak nggak pernah sedih gitu loh maksudnya. Nah gue pengen tahu nih dari sudut pandang Neno tuh kayak introvert tuh kayak gimana sih, extrovert kayak gimana. Nah terus kayak seorang Neno tuh seorang kayak gimana sih sebenarnya gitu loh. oke oke, jadi gue jawab dulu nih ya kayak buat gue pribadi nih untuk pengertian. Maksudnya bukan Hmm. pengertian sih Bu- kayak iya dari sudut secara pandang Neno mungkin aja deh. secara harfiahnya ya, Nah, secara harfiah mungkin dari sudut pandang gue juga ya sebenarnya. Kalau introvert itu kan jadi lebih ke apa? Seseorang yang kayak dia tuh tipe-tipenya kayak menyendiri, lebih mm-mm. suka dengan kesepian. Kayak Mm-mm. kesepian tuh bukan kayak nggak ada teman, jadi kayak dia tuh kayak Lebih suka apa sepi sih kali ya namanya gitu ya. mengasingkan dirinya sendiri karena mungkin dia lebih nyaman di situ kayak gitu. Tapi tetap Terus ngelakuin sama sesuatu gitu kan ya. iya masih tetap, tapi Hmm. cuman dia kan kayak kayak aduh ini kayaknya kayak gue tuh nggak passion gitu kan, kayak harus temenan sama orang banyak kayak gue nggak Hmm. nyaman gitu kan. Biasanya ada juga sih yang kayak gitu ya, maksudnya sisi introvert tuh kayak gitu biasanya ketika dia kayak ketemu nih sama keramaian dia tuh kayak nggak ngerasa nggak nyaman Nggak nyaman, gitu oh, kan. bener-bener. Kayak gue lebih ya lebih senang gue sendiri, lebih senang gue kayak misalnya ada kerjaan ya udah gue di laptop baca buku, maksudnya gue bukan di laptop, maksudnya gue di kamar Hmm. baca buku atau laptop apa mainin apa sejenisnya gitu yang Hmm. ibaratnya dia masih kayak konteks sendiri lah ibaratnya kayak Ah, gitu. oke. Kalau buat extrovert itu kebalikan dari introvert ya, jadi dia kebalikannya itu lebih seneng gitu, dia nggak bisa banget kalau sendirian bro. Kayak gue juga sempet kayak gitu, kayak aduh gue nggak bisa banget nih sendiri, gue harus butuh teman karena Dulu itu teman, kan kayak kita tuh makhluk manusia sosial kan ya. makhluk sosial ya, Butuh butuh interaksi. kayak eh. interaksi. Kayak misalnya aduh gue nggak mungkin dong gue ngediriin kayak sesuatu tuh sendiri, gue harus kayak bertetangga lah hidupnya, Iya iya saling benar. kayak bertegur sapa, tolong menolong, karena kan kita nggak tahu gitu kan kedepannya kita bakal ngalamin kesusahan atau enggak gitu kan, karena kan pasti ketika kita susah kita juga pasti harus apa sih, kalau ada yang nolong kan kayak aduh gue seneng banget nih gitu kan. Benar benar benar. Kayak kayak misalnya kan ibaratnya ya udahlah gitu kan, kayak apa sih Intinya kodrat intinya lebih Indonesia tuh kayak emang suka keramaian gitu nggak sih ya? kayak iya sih, kayak gue lebih ngelihatnya tuh kayak udahlah kodratnya manusia tuh memang bersosialisasi, kayak lebih suka keramaian dan kayak ya gitu, lebih ke apa sih namanya, Lebih interaktif kali namanya ya. kebalikan dari introvert kayak Lebih kayak interaktif ke proaktif orang-orang, gitu. ke lingkungannya gitu kali ya. Dia lebih suka kayak ya kayak nongkrong kayak segitu Nah ya gitu. kan. Biasanya Ada kan suka juga yang kayak nongkrong. suka berpesta pesta ria Hmm, kayak gitu kan, ya menemui kerumunan gitulah kerumunan. maksudnya. Dia lebih suka kayak Kalau keramaian yang gitu. kalau yang buat ambivert sendiri sih dia kayak lebih gabungan daripada apa sih, si Introvert sama introvert extrovert. sama extrovert. Hmm. Ini nih sih yang
dulu yang nggak pernah gue tahu sih sebenarnya, apa teori ini ya. Dan gue tuh baru tahu kalau gue menilai diri gue tuh sebagai ambivert. Kenapa? Hmm. Karena di saat gue lagi pengen nggak sendiri gitu, Hmm. misalnya gue ketemu keramaian, so gue nyaman gitu, Hmm. gue comfortable ada di situ, gue suka ketemu orang, bergaul kayak gitu kan. Misalkan gue tipe orang yang apa sih, mudah buat bergaul sama orang gitu Hmm. kan. Dan gue suka banget gitu ketemu sama orang banyak, karena menurut gue kayak ketemu sama orang banyak tuh nambahin ilmu banyak banget. Karena gue tuh tipe orang yang nggak bisa kayak belajar kayak textbook gitu loh, kayak gue Hmm. harus baca buku gitu, berbuku-buku kayak orang lain tuh nggak bisa. Jadi gue lebih suka kayak belajar tuh sharing. Makanya gue seneng banget ketemu sama orang banyak, ketemu sama orang baru tuh seneng banget. Dan tapi ada saat di sisi lain gue tuh ngeliat kayak diri gue, aduh gue pengen banget nih sendiri, gue suka nih kalau gue lagi sendiri gini, enak adem gitu kan. Kadang gue ngerasa aduh, gue males nih keberisikan gitu. Kayak gue tuh Pasti baru sih butuh menemukan kayak gitu. diri gue, oh ternyata gue tuh ambivert ya gitu. Oh, berarti seorang Neno itu ternyata seorang ambivert gitu ya. Iya, kadang kayak sebenarnya kayak ambivert itu kan kayak kadang disalahartikan sama orang tuh kayak ini orang nih nggak punya pendirian. Sebenarnya bukan nggak punya pendirian ya, kayak orang tuh pasti ada kayak mood sama emosinya tuh pasti, moodnya Hmm. tuh naik Iya turun naik pasti ya. turun. Nah kayak gitu sih gue ngeliat diri gue sih kayak gitu. Jadi kayak pas moodnya naik turun ya, di situ sih awalnya gue mikir, oh gue ekstrovert nih, gue suka ketemu sama orang Eh, banyak, tapi gue suka ternyata ada sisi keramaian. lain lo ya. Tapi iya, di sisi lain ternyata aduh gue juga suka nih ketika gue merenung sendiri gitu di kamar. Hmm. Gue nggak pengen gitu denger orang ngomong, dan nggak mau ngomong. Gue pernah kayak puasa ngomong nggak ngomong-ngomong gitu, kadang sering Masa sih terjadi. seorang Neno sampai segitunya? Ya kadang saking magernya gitu, Hmm. kadang ada sih kayak gitu. Soalnya yang gue lihat sih kalau ambivert sendiri ini tuh dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika ketemu sama yang sesama ekstrovert nih, dia bisa gabung. Hmm. Ketemu sama sesama introvert, dia bisa gabung juga. Jadi kayak mungkin itu kayak apa ya, menurut gue bagus juga sih kalau misalnya bisa menempatkan sesuatu keduanya tuh pada tempatnya. Oke oke. Tapi kadang ada juga sih, ya gue pernah baca kayak statement orang ini, kayak misalnya kalau ambivert itu sebenarnya nggak ada gitu, yang ada cuman extrovert Extrovert sama sama introvert. introvert gitu kan. Jadi katanya ada kayak statement orang bilang, katanya psikolog tuh bilang katanya kalau ambivert tuh nggak ada sebenarnya kan. Ambivert itu dia tuh ada karena kedoktrin, jadi ada luka batin di masa lalu. Gue nggak Oke. ngerti sih itu maksudnya apa, tapi yang pasti gue ngerasa gue ambivert gitu aja. Kalau menurut gua sih ambivert ada ya, karena setiap manusia pasti kayak punya dua sisi gitu nggak sih, kayak pasti punya sisi yang kita bisa rame-rame, yang kita interaktif ke lingkungan kita, ada juga yang sisi kita yang kayak pingin sendiri, pingin kayak ngerjain sendiri sesuatunya gitu nggak sih? Iya sih, makanya kan gue mikir kayak, oh ternyata gue ambivert nih gitu. Dan gue rasa sih setiap orang pasti punya rasa yang sama sih kayak gue, tapi mungkin lebih dominan ya. Kalau misalnya nih gue ambivert tapi gue Hmm. dominannya ke extrovert gitu. Nah, Kalau pasti misalnya kayak punya dominannya gitu. kayak lebih Nah, dominannya gitu, kayak misalnya lo ambivert juga tapi lu udah lebih dominan ke introvert kayak introvert. gitu. Iya sih bener. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya semua orang ambivert kali ya. Karena kan pasti ada sisi-sisi yang lain sebenarnya yang nggak kita tahu gitu kan. Dari kayak misalnya lu ngeliat gue extrovert, padahal sisi lain gue juga butuh sendiri gitu kan. Iya bener-bener. Mungkin jadi kayak gue rasa sih semua orang ambivert, cuman lebih ke dominannya extrovert atau introvert kayak gitu Iya kali lebih ke ya. dominan ke mana gitu ya. Nyesel banget ya gue udah Tapi bikin bener sih, gue juga teorinya setuju. nih. Gue juga setuju kayak gitu sih. Pasti kayak manusia tuh kayak pasti punya dua sisi gitu kan, kayak sisi satu lainnya lagi kan. Nah,
mungkin pas kita lagi posisi di introvert, mungkin kita lagi di introvert itu yang pingin sendiri, yang pingin lakuin sendiri, yang males kerumunan. Cuman kan terkadang kita kayak tertarik sama dunia luar juga kan, kayak kita butuh percakapan sama orang gitu kan. Dan terlalu Iya, lama kadang menyendiri orang juga tuh, kayaknya cukup gerah gitu nggak sih? iya. Karena kan kayak gue tuh tahu kayak manusia itu kan punya titik jenuh ya Nah bilangnya gitu. kan. Heeh, kayak dia bakal balik lagi ke titik itu di mana dia membutuhkan sesuatu yang enggak kayak nggak melulu harus kayak introvert, kayak Mm-mm. aduh gue juga butuh temen nih, kayak misalnya temen hidup juga kan temen ya. Mm-mm. Nyambung ke situ. Kayak lu butuh temen hidup kan, keluarga sama aja kan ya, ibaratnya nggak sendiri gitu kan, kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih sebenarnya. Iya sih, gue juga kayak lebih ke setuju ke ini sih, kayak orang tuh pasti kayak lebih ke ambivert kali ya kan, kayak butuh kalau pas kita posisi introvert kan kita mungkin lagi kayak ngecharge kita gitu nggak sih, kayak kita butuh di charge ulang biar kayak Mm-mm. keluar lagi gitu kan. Iya tapi kadang kan waktu itu gue juga pernah baca nih statement orang kayak tolong dong dibenerin, sebenarnya pemalu itu bukan introvert loh gitu kan. Iya emang bukan Kayak sih, kalau pemalu menurut gue itu juga adalah bukan. kejiwaan. Heeh. Dia tuh bukan kepribadian sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut gue sih kayak pemalu tuh memang iya sebenarnya kejiwaan dari setiap orang ya. Pasti orang juga ada rasa malu, gugup, grogi, ya yang tadi kita bahas itu mungkin ya, mungkin dia ada sisi ambivertnya gitu. Kadang kan Hmm, ada orang yang introvert tapi dia nggak malu gitu buat tampil di depan umum kayak gitu. setuju banget sih kalau gue sih, emang malu tuh kayak bukan seorang introvert sih menurut gue emang. Iya benar-benar. Berarti seorang Kalau lu Neno sendiri sih gimana tuh mikir, hah? kenapa? Kenapa? Gimana? Enggak, gimana gimana? Enggak, kalau diri lo sendiri gimana tuh? Ya Udah menurut gue ketemu juga, belum? gue sih kayak lebih ke ambivert juga sih. Gue kan kadang kayak butuh, apalagi nih saat ini nih gue lagi kayak ngerasa gue lagi pingin sendiri, kayak pingin lebih nyaman sendiri, lebih kayak lebih enak lah kayak ngapain-ngapain sendiri, dan malas keluar keluarnya. Cuman kayak gue juga butuh kayak pas ada waktunya juga kayak gue butuh kayak interaksi ke orang-orang, ngobrol gitu juga sih. Dan kalau gue sih lebih ke dominan ke introvert kali ya kalau Introvert, saat ini. iya. Gue susah Udah gue kelihatan. susah bergaul soalnya sama orang. Gue juga harus dimulai Iya, dulu iya. kalau mau ngobrol, nggak bisa Biasanya, kayak biasanya kalau saya orang nggak bisa introvert gue. tuh, mm, iya kalau orang introvert tuh kalau udah nemu yang klop, udah Itu enak itu banget. aja kan. Iya. Iya, gue juga kayak gitu sih Kayak kita ngerasa. gitu ya, udah nggak kemana-mana. Gue juga kayak ngerasa Itu mulu temennya. itu aja orangnya, yang kalau gue ngerasa Iya. nyaman sama orang ya udah gue kayak sama orang itu mulu gitu loh. Susah buat kayak interaksi ke orang lain gitu loh. Untuk memulai interaksi ke orang lain tuh kayak susah banget gitu loh. Nggak tahu kenapa sih. Iya. Kayak harus ada effortnya gitu kan ya. Heeh. Iya bener. Gue juga setuju ngelihat diri lo tuh sebenarnya kayak ada sisi apa dominan ke introvert ya. Apalagi saat ini nih gue bener-bener kayak gue ngerasa sumpah gue introvert parah nih. Gara-gara kayak gue di rumah aja Mungkin tuh kayak, bukan lo doang kali ya, kalau saat ini semua nah, pendengar cuman kan kayak, menjadi introvert gitu kan. nah bisa jadi sih. Gue ngerasa kayak saat-saat itu gue ngerasa kayak, ih kayaknya kayak enak banget ya sendiri, kayak kayak me time gitu nggak sih, kayak lu ngerasa waktu waktu lu tuh buat lu sendiri gitu loh, enak gitu loh. Lu nikmatin waktu lu, kayak lu ngapa-ngapain sendiri, bebas mau ngapain gitu loh. Tapi kalau gue lebih ke nggak bisa tahan lama kali ya. Ya karena ya mungkin me time perlu ya, tapi kalau buat sisi gue sendiri mungkin nggak bisa lama, paling hanya beberapa waktu aja. Kemudian ya gitu, makanya gue pengen banget nih COVID-19 ini cepat berlalu karena udah nggak betah banget. Di rumah ya. Iya udah nggak betah banget dengan keadaan seperti ini yang kita nggak bisa nongkrong, itu tuh kayak udah kayak apa ya, kewajiban kali ya. Kewajiban, tapi kayak udah kayak real life gitu, udah enak Mm-mm, banget mm. udah kayak nongkrong gitu. Kalau gue sih lagi Bahkan kayak kalau lagi nikmatin masa-masa ini sih, kayak gue ngambil hikmahnya aja sih, gue kayak kayak iya lagi sih di emang kayak kayak lagi di charge gitu nggak sih, kayak buat
buat nantinya gue harus lebih kayak gimana gue lagi di charge. Ya gue lagi nikmatin aja sih masa-masa ini. Cuman ya gue berharap sih cepet berlalu juga sih. Gue pingin kayak interaksi ke orang juga, pengen ngobrol. Udah lama kan nggak ngobrol-ngobrol sama orang gitu. Oh ternyata gue baru tahu seorang nenek tuh masih butuh sendiri Oh juga iya. ya. Gue pikir ya seorang nenek tuh kayak ya ayo selalu keluar, ngajakin keluar mulu, selalu Banget ngajakin banget. nongkrong. Ternyata masih ada sisi Oh introvertnya. pasti, pastilah itu. Nggak mungkin enggak lah. Karena kan kita tuh kayak diciptain manusia kan punya perasaan, pasti ada rasa sedih, ada rasa pengen sendiri. Tapi gue nggak ngeliat sisi lo di situ loh. Mungkin karena gue terlalu banyak, kan gue bilang tadi terlalu dominan ke extrovert kali ya. Jadi kayak jarang aja menemukan kesedihan. Iya sih. Selama ini Kayaknya aja gue kayak mudah-mudahan aja ya. selama ini aja gue Selalu. ngerasa lo Amin. tuh kayak kalau diajak nongkrong pasti ayo-ayo aja gitu loh. Dan kui-kui Oh karena aja. gue anaknya kuy Iya, banget. kui-kui banget kan. Makanya setiap nih orang kayak nggak betah banget kayak di kosan, nggak betah pasti kayak ngajakin nongkrong, ngajakin ngopi, ngajakin segala macem lah. Dan di sisi lain gue juga kadang ngerasa gue lagi nggak pingin keluar nih, tapi ini anak ngajakin keluar mulu gitu kan, sampai nyamperin ke kosan gitu. Gue pikir tuh nih orang, sumpah nih orang ceria banget, selalu heboh, selalu interaksi kemana-mana, Iya, gue keren sih sih. berharap gue menebarkan keceriaan ya. Tapi senang sih di, Ya di begitulah. circle kita tuh kayak berwarna gitu loh orang-orangnya, kayak Iya lu pasti. seorang yang heboh, banyak cerita, ada gue yang cuma mendengar, ada si Rulita yang ngebacot mulu, marah-marah mulu. Iya kadang, kadang kayak aduh gue sebel juga nih selalu mendengarkan bacotan orang. Ternyata gue kayak gitu kali ya. Nah karena lu Iya suka gue. bacot, jadi kayak pasti kan ya mungkin ada bentrok gitu kali ya. Ya akhirnya merasakan juga lah gimana mendengar bacotan-bacotan. Gak apa-apa, yang penting selalu menebarkan kebacotan itu yang baik-baik aja. Iya, yang ada value-nya kali ya. Iya bisa, itu kan value Kayak gini seorang nih, Neno. kayak sharing-sharing ya kan. Heeh. Kan bermutu nih. Tapi kita Jangan udah lama sih diciptakan kayak ya. kangen sih sebenarnya, kayak nggak ketemu hampir 2 bulan kali ya. 2 bulan kita kayak nggak ngopi, udah nggak nongkrong tuh kayak Iya bener-bener. langsung awalnya sih kaget sih, cuma lama-lama ya udah sih emang gimana lagi, emang keadaannya kayak gini, situasinya nggak kondusif juga kan buat kita nongkrong. Ya kita nikmatin Ya aja lah syukurin masa-masa aja. ini. Ya baiklah, mungkin kita akhirin kali ya percakapan yang mungkin Oh iya bener-bener. berfaedah kali ya buat. Udah tengah malam ya. Udah jam Ya 2 akhirnya ternyata. sebenarnya gue bersyukur sih ada obrolan yang berfaedah gini. Ya kita Di kan, tengah malam yang di tengah malam yang sunyi ini sebelum sahur ya, kita ada pembicaraan sebelum sahur. nah itu sih lebih kayak ya gue ngerasa kayak kita udah jarang-jarang ngobrol kan selama hampir 2 bulan ini ya, Iya bener. karena Sering-sering kayak gini tapi lah. bersyukur sih kan kita sekarang udah kayak zamannya udah milenial, udah canggih, bisa tanpa ketemu pun kita masih bisa ngobrol kan, jadi kayak Bener. Masih bisa manfaatin lah. nongkrong online loh ya. Iya nongkrong online. Anggap aja kita lagi nongkrong di Family Mart, lagi ngopi susu keluarga kan. Iya bisa pakai backgroundnya family. Nah, oke. Oke, thank you Neno atas waktunya. Oke, sama-sama. Thank Iya. you juga Bung Yasin ya. Ya, semoga cepet ini berlalu ya, No. Aduh, biar kita bisa nongkrong-nongkrong Iya. lagi. Oke, thank you. Thank you, Salam bye. ya. Ya. Miss Ya, bye. you. Miss you. Bye. Eh.